Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi itu anak-anak kami kelas 12 MP. Kita lanjutkan pembelajaran tentang workshop alat mesin pertanian yang berkaitan dengan perbengkelan ya, perbengkelan produksi. Maka di sini kita masih dalam tahap pengenalan mesin bubut ya, mesin bubut. Kemarin mengenai sifat bahan atau material pahat bubut yang poin D-nya adalah tahan aus ya. Penampang ujung pahat bubut yang kecil dan runcing mudah sekali untuk mengalami keausan. Sifat ini tidak bisa terlepas ya, erat kaitannya dengan sifat yang lain, yaitu kekerasan, keuletan, dan tahan panas. Akan tetapi merupakan hal yang berdiri sendiri ya. Umur pakai pahat secara normal menunjukkan tingkat ketahanan terhadap keausan. Keausan yang timbul pada mata set pahat bubut dapat disebabkan terjadi karena gesekan maupun getaran yang terjadi pada saat pemotongan atau penyayatan. Lihat gambar ini yang seperti ada gambar matahari ini, itu adalah sudut penyayatan ya, yang sering terjadi aus akibat getaran atau pemotongan dan panas yang terjadi pada proses penyayatan. Kemudian ini yang huruf D, tahan aus ini bagian yang keempat dari material pahat bubut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam pahat bubut berdasarkan klasifikasinya ya. Menurut letak penyayatannya, maka pahat bubut terdapat dua jenis. Yang pertama pahat bubut luar dan dalam. Pahat bubut luar digunakan untuk proses pembubutan benda kerja pada bidang bagian luar. Contoh penggunaannya ini ya, yang berwarna merah ini adalah pahat bubutnya. Nah, ini adalah benda kerja dan tanda panah ini adalah arah putarannya, bukan arah terbalik ya, yang ada pada benda kerja. Kemudian panah yang tegak lurus terhadap benda kerja ini adalah di samping pahat bubut yang berwarna merah ini adalah posisi pahat bubut ketika melakukan penyayatan ya. Kemudian untuk pahat bubut dalam, ini kita perhatikan gambar yang berwarna merah dengan putaran menghadap ke bawah putarannya. Ketika kita berhadapan dengan mesin bubut tersebut, kita perhatikan di sini ada yang berwarna merah ini ada ujungnya kecil untuk melakukan penyayatan. Nah, mesin pahat bubut bagian dalam ini ujungnya dibuat seperti ini ya, karena untuk melakukan pahat bubut dengan melakukan pembubutan dengan pahat dalam ini, jika kita menggunakan bor yang kita letakkan di kepala lepas, maka ini bor itu ya, tidak semua ukurannya bisa sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, maka dipergunakanlah pahat yang berbentuk seperti ini. Penyayatannya seperti ini. Dia ada sedikit lebih di bagian ujung, supaya kalau terjadi alur bertingkat seperti ini di dalam, bisa dilakukan dengan pahat bubut yang seperti ini. Inilah contoh. Untuk jelasnya, mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu, maka kita bisa melaksanakan praktek dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan, insya Allah, jika Allah mengizinkan, kita bisa praktek. Nah, kalau tadi menurut letak penyayatan, nah sekarang
menurut letaknya itu ada dua ya. Pertama pahat bubut luar dan dalam. Nah, menurut keperluan pekerjaan ya, maka pahat bubut terdapat dua jenis juga. Yang pertama kasar atau roging dan finishing. Pahat yang kasar atau roging ini selama diperlukan untuk proses pengerjaan kasar, pahat harus menyayat benda kerja dalam waktu yang sesingkat mungkin. Maka digunakan pahat kasar yang konstruksinya dibuat kuat. Yang kedua, pahat finishing. Ini biasanya ujungnya kecil, halus ya, supaya hasil penyayatannya juga halus, dan dia ketajaman sudut dari penyayatan ini sangat-sangat memegang peranan penting ya. Ada dua jenis pahat finishing. Yang pertama yaitu pahat finishing titik dan pahat finishing datar. Kita lihat kalau pahat finishing datar ya, finishing titik yang mempunyai sudut potong yang bulat ya, sisi potong bulat, sedang pahat yang finishing datar mempunyai sisi potong yang rata, datar aja dia, supaya hasil polesan dari penyayatan dari bubut ini ya terlihat lebih bagus, halus, apalagi ketika kita membubut blok silinder ya, baik sepeda motor maupun engine standar bensin atau solar ya, atau diesel. Ini sangat menentukan. Terkadang orang bengkel pesan, tolong Pak dibuat, atau Bang dibuat ini hasil boring block ini, hasilnya harus bisa pakai piston racing misalnya kalau sepeda motor. Maka si ahli bubut tadi, si tukang bubut tadi harus paham dengan permintaan pelanggannya. Nah, setelah itu dengan catatan ya, digerinda dulu. Setelah digerinda, sisi potong pahat finishing harus dipoles, dihoning dengan oil stone. Nah, ini tujuannya supaya dia mulus, tidak ada goresan ya, hasil dari penyayatan tadi. Nah, menurut letak sisi potongnya, pahat bubut menurut letak sisi potongnya terdapat dua jenis juga. Yang pertama pahat bubut kanan dan kiri ya. Pahat kanan adalah pahat yang mempunyai mata potong yang sisi potongnya menghadap ke kanan ya. Pahat mata potongnya dihadapkan ke arah kita, seperti gambar yang tadi di atas, yang ada kecil berwarna merah yang untuk membubut dalam, seperti itu. Kemudian pahat bubut kiri ya, kemudian yang ada terdapat gambar matahari itu pahat bubut kanan. Kalau pahat bubut kiri, maka ini sudutnya itu menghadap ke kanan. Kita lihat posisinya ini, left hand tool, ini right hand tool ya. Yang right hand berarti yang sebelah kanan kita ini ya, right hand ini, maka posisi sudut bubutnya itu sebelah kiri. Ini adalah untuk bubut mata pahat kiri. Nah, ini cut right to left, dari kanan ke kiri. Nah, kemudian kalau yang sebelahnya adalah dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Maka sudutnya kalau dari kiri ke kanan, maka dia mengarah ke kanan, dia di sebelah kanan kita ya. Ini seperti gambar. Nah, yang sering dipakai adalah yang dari kanan ke kiri ya. Kemudian Bapak akhiri sampai di situ dulu. Yang menurut fungsi ini nanti aja, karena terlalu singkat ya. Sebenarnya ini kalau kita jelaskan di prakteknya kurang ya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.